Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rengganis Gladias dengan nomor NIM 204210019. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini guna melengkapi tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan dosen pengampu Ibu Nasyaria Siregar MPD. Baiklah, materi kali ini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai gerak pada benda. Nah, ada yang tahu tidak gerak pada benda itu apa? Jika kalian tidak ada yang mengetahui gerak pada benda itu apa, mari kita cek video selanjutnya. A few moments later. Nah, teman-teman semua sudah ada yang tahu belum gerak itu apa? Ayo. Jadi, sebuah benda dikatakan bergerak apabila benda ini mengalami perubahan atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah mengetahui ya apa arti dari gerak benda. Nah, untuk macam-macam gerak itu ada yang pertama gerak semu atau relatif, yang kedua ada gerak lurus, dan yang ketiga ada gerak ganda. Nah, gerak benda bersifat relatif artinya apa nih? Jadi, benda bergerak sangat tergantung dari titik acuannya sesuai namanya ya, relatif. Contohnya, misal saat kamu mengendarai sepeda, jika dilihat dari titik acuan sepeda, maka kamu tidak bergerak atau tetap di atas sepeda. Namun, bagi ibu yang melihatmu dari halaman rumah, kamu bergerak menjauhinya. Nah, untuk gerak benda yang bersifat semu artinya apa nih? Jadi, keadaan di mana benda tampak bergerak padahal dalam keadaan diam. Contohnya, saat kamu duduk di kereta yang bergerak, lalu kamu melihat keluar jendela, tampak pohon dan rumah bergerak menjauhi kamu, padahal semua itu diam. Keretalah yang sesungguhnya bergerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus itu apa? Sesuai namanya ya, gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan lurus. Jadi, gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Ada dua ya, GLB dan GLBB. Bedanya di mana ya? Sesuai namanya, yang satu beraturan dan yang satu beraturan juga sih, tapi ada perubahannya. Nah, perubahannya di mana? Jadi, perubahannya itu ada di kecepatan. Kalau GLB atau gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Nih, misalkan kamu naik sepeda dengan kecepatan 10 km per jam, maka kamu melakukannya seperti itu terus. Kecepatannya tetap 10 km per jam. Nah, sementara ketika kecepatannya tetap, maka otomatis percepatannya tidak ada atau sama dengan 0. Pada GLBB ada yang berubah, yaitu kecepatannya. Jadi sesuai namanya ya, dia ada yang berubah. Nah, yang berubah adalah kecepatannya. Tapi berubahnya harus secara teratur, sesuai namanya tadi, berubah beraturan. Nah, satu, kecepatannya berubah secara teratur. Nah, karena kecepatannya berubah secara teratur, maka percepatannya ini bernilai tetap. Kalau di GLB tadi, percepatannya 0 atau tidak ada, sedangkan di GLBB percepatannya tetap. Jadi, kita bisa lihat ya perbedaannya di mana antara GLB dan GLBB. Jika di GLB kecepatannya tetap, di GLBB kecepatannya teratur atau tetap. Nah, jika percepatan di GLB 0, maka percepatan di GLBB tetap. Nah, GLBB dibagi menjadi dua lagi,
yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Jadi ada benda yang semakin lama semakin cepat disebutnya GLBB dipercepat. Kemudian ada benda yang bergeraknya semakin lama semakin lambat, maka disebutnya sebagai GLBB diperlambat. Selanjutnya ada macam-macam gerak benda. Nah, yang pertama ada gerak berputar. Gerak berputar itu apa? Gerak berputar yaitu gerak mengelilingi pusat tertentu. Misalnya, menggerakkan kipas angin, menggerakkan roda, maupun menggerakkan kincir angin. Yang kedua yaitu gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berpindah tempat sambil berputar. Nah, gerak menggelinding ini terjadi pada benda yang berbentuk bulat. Gerak menggelinding juga bisa terjadi dengan sendirinya bila benda diletakkan pada lintasan yang miring. Jadi, benda yang dapat mengalami gerak menggelinding misalnya kelereng, bola, dan pensil. Nah, kelereng dan bola mudah menggelinding dikarenakan berbentuk bulat. Yang ketiga, gerak mengalir. Nah, gerak mengalir merupakan fenomena gerak benda yang bersifat cair. Kamu juga bisa menemukan fenomena ini ketika menuangkan air dari teko ke gelas atau melihat aliran sungai. Yang keempat, gerak memantul. Gerak memantul yaitu gerak yang berbalik arah. Benda yang terutama berbentuk bulat akan melakukan gerak memantul jika mengenai benda yang keras. Semakin bulat dan semakin elastis suatu benda, simpangan pantulannya akan semakin besar. Nah, untuk menjadi contoh dari gerak memantul yaitu bermain basket. Teknik yang paling sering pemain basket lakukan dalam olahraga ini adalah dribbling. Nah, dribbling ini metodenya yaitu membawa bola dengan cara memantul-mantulkannya ke lantai dengan satu tangan atau secara bergantian sambil berjalan atau berlari. Yang terakhir yaitu gerakan meluncur. Nah, gerakan meluncur adalah gerakan atau teknik yang dilakukan dengan menggerakkan benda atau tubuh dengan lancar dan terus-menerus tanpa melakukan gerakan yang terputus-putus atau terhenti. Nah, gerakan meluncur sering digunakan dalam berbagai olahraga seperti seluncur es, sky, atau olahraga air seperti selancar atau sky air. Baik, itulah tadi materi mengenai gerak pada benda. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui ya apa itu gerak benda dan macam-macam gerak benda itu apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.